Saya dibully loh, abis TSD yang ini dijambak, dibilang anak janda gatel. Allah. Lah iya. Jadi kan saya berapa kali saya juga diajak untuk jadi anak korban bullying gitu ya. Nah, ayah pengganti tetap cari loh, jangan salah loh. Jadi mereka semua yang nggak punya ayah itu cari loh ayah pengganti, sempat murtad ya desa. Allah. Alhamdulillah hidayah datang sebelum Allah. apa sekarang istrinya Hafizah. Allah ganti kesabarannya. Karena taubat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah, masya Allah. Kembali lagi kita jalan-jalan dan terus belajar di Kata UFK. Dan Kata UFK pada edisi kali ini saya berkesempatan, alhamdulillah, menemui dokter yang sekarang lagi viral dong. Viral kebaikannya. Kenapa? Karena beliau mengungkap agar orang-orang kemudian kembali pada fitrahnya. Paham ya maksudnya? Paham dong, kembali pada fitrahnya, aslinya manusia itu seperti apa. Dan dokter ini Masya Allah ternyata sudah keliling dunia ya. Dan ternyata anak asli Indonesia ya. Dan harus kita ungkap ya, lebih kenal, lebih dekat dengan dokter. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama beliau, bersama istri tercinta Ummu Sajjah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dokter Fatih Dewi Inong, Ummu Sajjah. SP, kakak, banyak banget. Saya sampai nggak bisa hafal, panjang banget titelnya dokter. Masya Allah, dokter sehat ya? Alhamdulillah. Tadi ngobrol sama Dokter Inong. Dokter Inong ini nama asli, nama lengkapnya Dokter Dewi Irana Inong, benar nggak dok? Dewi Inong Irana. Oh Dewi Inong Irana. Inong karena saya dilahirkan di Banda Aceh karena Iya, bapak saya orang Aceh. Inong tuh Aceh. Dewi karena ibu saya orang Solo. Oh. Irana adalah gabungan dari ayah dan ibu Nama saya. ayah dan ibu. Ah. Oh iya. Masya Allah. Nah Dokter Inong ini kelihatannya masih umur berapa coba? Padahal sudah Masya Mau punya Allah, cucu? Punya cucu. Masya Allah. Udah nikah semua anak-anak alhamdulillah. Dokter, kita ingin lebih kenal lebih dekat dulu sebelum ngobrol tentang kondisi umat hari ini. Iya, baik. Di Kata UFK ya. Hari ini kita ingin tahu kenapa sih dokter kok mau milih spesialis penyakit kulit dan kelamin? Karena kan maaf agak sensitif ya kelamin. Gitu. Iya, jadi saya waktu itu habis nikah, ya kan? Habis nikah suami saya dipanggil wajib militer loh. Saya sebenarnya dulu nggak suka sama TNI karena celananya kayak lontong. Gitu. Tapi ternyata suami saya setelah pulang dari latihan militer yang 4 bulan itu, jadi terpaksa ya tanda kutip Waduh. wajib militer. Pulang kok berubah total suami saya, masya Allah. Ya karena suami saya orangnya idealis, jadi ngikutin apa yang kalau sumpah prajurit dan lama itu harus menghormati wanita. Ya dan kita saya juga udah harus siap bahwa istri pertamanya suami adalah negara. Ya kan baru. Militer. Iya karena ini negara kan emang. Dah jadi terus saya udah diterima tuh sama suami, sebenarnya udah daftar dapat di Lombok karena kami suka sekali dengan pantai, jadi kita maunya di Lombok ya kan, di NTB ya. Udah tapi ya udah dipindah deh akhirnya ke ya ikut suami dulu nunggu. Nah, sama saya di Sulawesi Selatan. Nah, saya ikut di situ. Itu kita posyandu naik kereta kuda loh, jangan salah. Sudah. Oh, udah. Nah, dokter umum. Nah, saya jadi dokter puskesmas. Dokter umum dulu, Saya ya. waktu itu pegawai negeri sipil. Ikut. Nah, bahkan hamil dan melahirkan di sana anak pertama, ya kan? Ya, jadi sana jadi itu sulit sekali loh keadaan Indonesia. Ya, saya kira sekarang udah beres nggak tahunya. Masih kan. Tapi kalau di sana sih mungkin udah baik. Tapi masih ada daerah-daerah yang ternyata listrik nggak ada. Waktu itu nggak ada listrik. Posyandu naik kereta kuda loh, jangan salah. Allah. Tahun berapa tuh dok? Tahun tunggu dulu. 80-an? 89 sampai 92 di sana, ya kan. Kemudian suami saya dipindahkan ke Madiun karena ya Masya Allah ya kan tahun 91 itu suami saya tunggu dulu. Anak itu baru usia 10 hari saya ditinggal sama suami saya. Apa waktu itu? Ingat nggak yang waktu peristiwa Dili? Dili ya. Timur-timur. Bayangkan nggak ada Ditugaskan. telepon di sana.
Jadi saya cuma di sana berdua, nggak ada anak, nggak ada ini, mau pulang nggak bisa, saya punya tugas kan. Iya. Nggak bisa mendampingi itu tengah malam bisa dibayar, saya titip di belakang rumah. Alhamdulillah di kompleks TNI itu sangat guyup ya. Itu dibonceng sepeda ya kan. Kemudian itu bayarannya nanti singkong 1 karung kita bagi-bagi ya. Wah, ngerasain masa Iya, tapi itu sendiri. Suami nggak ada. Ya dia gitu. Cuman saya sama anak ya kan. Ini penting sekali buat nanti buat teman-teman yang perempuan ya, sahabat-sahabat kita yang perempuan nih. Pokoknya kalau suami lebih pindah lebih dari 1 tahun, ya kan, yang jauh, ya, tolong dong ikut. Ya. Nggak ditanya di akhirat. Nah, kita kerjaan apa? Seringnya begitu. Tapi pasien saya ini ada seorang muslimah, dia kena penyakit kelamin ya karena sipilis waktu itu, suaminya di Kalimantan, dia nggak boleh pergi sama bapaknya, suruh tinggal di sini. Kamu udah disekolahin sama ayah S2, udah dapat ASN, kenapa keluar? Nah, jadi LDM lah. Ya kalau sudah menikah berarti kita kan pindah ke ini orang tua, nggak apa-apa nggak didengerin. Setuju Ustadz ya? Ya Ustazah ya, setuju ya. Jadi kena di akhirnya suaminya nggak tahan karena urusannya laki-laki itu sperma harus keluar. Oke, nah, jadi saya pindah lagi. Nah itu belum selesai di situ, jadi saya pindah urus juga semuanya, ikut ke Madiun ya. Jadi waktu itu suami saya disekolahkan di vice surgeon-nya di Houston 3 bulan, udah gitu di Timur berapa 8 bulan. Ketemu bapaknya itu anak saya baru umur 9 bulan. Nggak kenal. Masih manggil nggak kenal. Ini siapa? Digendong nangis. Jadi anak saya sedih banget, bapaknya bawa itu apa namanya? Bawa bajunya dia itu buat yang masih kotor buat dicuci. Itu saya simpan sampai sekarang masih ada. Ya Allah. Ya itu. Jadi saya berjuang sendiri, benar-benar nggak ada saudara, nggak ada. Mau pulang gajinya emang berapa? 35.000 kalau nggak salah waktu itu. Per bulan? Iya. Pesawat 600. Mau pulang apa? Nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Bismillah, ya kan? Waktu itu udah akhirnya setelah 3 tahun di sana, jadi suami udah flight surgeon ya. Nah dia karena beliaunya adalah flight surgeon ya. Kemudian dipindahkan ke Skadron 3 F16 Madiun. Pindah lagi saya. Nah di situ saya pegang lokalisasi WTS Puskesmas di Madiun. Ya, lokalisasi Kabupaten Madiun, ya kan? Kenapa? Sedih banget. Itu juga ke sana saya naik sama juga ya, nebeng-nebeng. Karena nggak ada listrik juga di tempat situ. Sedih banget. Padahal Jawa. Itu kasus HIV pertama waktu itu di tempat saya. Yang di Indonesia dok? Di Madiun. Di tempat wanita tunasusila tersebut. Nah itu posisi dokter Inong waktu itu masih dokter umum? Dokter puskesmas. Saya membawahi lokalisasi WTS yang sedih sekali. Kenapa ada lokalisasi WTS seperti itu? Karena kemiskinan, ya kan? Miskin sekali ya. Kemudian orang tuanya supaya lepas tanggung jawab dinikahkan dong usia muda. Iya. Ya kan? Tapi kan mereka belum siap. Nggak ada pendidikan, nggak ada apa. Dinaikin angkanya sampai 16 tahun. Ya 13, 14 udah dinikahkan ya. Ya beda lah kalau zaman Rasulullah. Ya kan. Salam. Itu beda banget. Tapi kan ini jadi mereka nggak punya apa-apa, nggak punya keterampilan apa-apa, jadi istri kesekian lah dari seorang laki-laki yang udah tua bahkan. Saya juga punya kasus tuh dipukulin sama suaminya, dia yang cari nafkah, istri keempat ada. Subhanallah. Ya ada itu yang bukan wanita tunas. Tapi di tempat situ akhirnya setelah berapa tahun mereka ya cari yang muda lagi, cerai. Udah punya anak umur 15, udah punya anak 14 terus. Dan nggak punya life skill ya dok? Yes. Miskin juga orang tuanya. Apa yang dilakukan? Paling gampang adalah jual badan. Dari situ. Yes. Saya pas lihat kayak gini nih saya nih. Wah pingin nih jadinya saya di situ, ya kan? Ini gimana, Masya Allah, ini kayak gimana caranya? Berarti kita nih harus ada sebenarnya, ya kan? Terus waktu itu saya ikut suami lagi, saya daftar spesialis, suami juga alhamdulillah diterima spesialis. Ya kami ke Jakarta, akhirnya kembali ke UI, saya dan suami lulusan UI.
Saya sama suami teman SMA sih. Wih. Kelas 3 benar ya, naksir sih. Waduh. Orang pada tahu. Enggak pacaran? Pacar enggak. Zaman sekarang, zaman dulu kan lain. Nah, ya gitu deh pacarannya ya kali naksir doang. Nggak pernah pergi berdua dong. Ya kan emang jodoh ya kan. Jadi suami saya juga pernah AFS, jadi waktu SMA ke Amerika, tinggal di sana juga, jadi terlambat setahun. Jadi saya dilamar sama mahasiswa, dokter dilamar mahasiswa gitu. Ya Allah. Nekat, bismillah. Berani banget tuh mahasiswa. Antum nih yang udah kerja malah nggak berani. Bismillah aja, Iya. ya kan. Dan dokter waktu kita ngisi bareng saya sama beliau, saya merasa agak jelek ketika beliau menyampaikan beliau anak dari keluarga yang broken home. Yes. Sama dengan saya. Ya betul. Biasanya dokter, kita ini nih yang senasib itu biasanya masa depannya kan hancur. Ya. Tapi kok dokter bisa ya? Dan banyak yang bilang loh kok Ustadz Fatih Karim bisa Ya Ustadz juga iya sama, kita sharing ya. Nah, kira-kira nih seperti apa dokter, ini banyak banget yang nonton pengen tahu. Jadi gini, sebenarnya itu alhamdulillah. Jadi usia 7 tahun, bukan 7 ya, 5 kali ya. Adik saya umur 3 tahun waktu itu. Saya lahir di Banda Aceh. Oh. Ya, ayah saya dan ibu saya bertemu di New York. Uish. Satu dari Solo, satu dari ini kuliah Di di New sana di New York. Jadi ayah saya adalah satu-satu yang pertama insinyur teknik industri lulusan New York. 9 tahun beliau di sana. Zaman beliau pulang itu loh. ya, Masya Allah. Beliau pulang didampingi ibu saya dong dari nol ya kan. Ibu saya sampai nggak selesai kuliahnya karena bantu biaya ya. Nah, dapat beasiswa Ford Foundation. Tapi maksudnya ini udah kita selesaikan, saya sama bapak, udah sama ayah. So, saling memaafkan sebelum beliau wafat. Ya kan? Nah, itu udah kita selesaikan, ya kan? Nah, jadi beliau boleh ceritain aja, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, beliau adalah yang membangun Pelabuhan Bebas Sabang. Oh, Masya Allah. Dan ibu saya dan nggak ada korupsi. Beliau tuh orangnya paling lurus naik sepeda. Gitu. Termasuk ibu saya kan orangnya sangat lurus nih. Orang Solo. Jadi saya ngambil ininya beliau, jiwa sosialnya dari Solo. Dan dokter usia berapa ketegasannya, tuh? Waktu pisah orang tua? Saya usia 4 kali ya. 4 tahun? Jadi ibu saya pulang ke Solo, kemudian dibelikan rumah oleh ayah saya. Coba-coba nggak bisa, ayah bercerai. Ya kan? Karena ayah saya poligami tidak adil. Itu aja, ya kan? Ya itu urusan beliau. Tapi sebenarnya jangan salah loh buat teman-teman semua. Saya waktu itu juga, maaf ya, benci, kesel sama papa. Kenapa sih kita ditinggalin susah gini? Saya kuliah di UI sambil kerja ya. Luar biasa kehidupannya. Kita ke buku, bawain jahit baju sendiri, ya kan? Bawa makanan sendiri. Ibu masih ada sekarang? Ibu udah wafat juga. Malah duluan dari papa sih. Nah itu, jadi terus adik saya marah. Jadi marah sama lingkungan, kemudian beliaunya menjadi pecandu narkoba. Allah. Tapi dia bilang berkali-kali, tapi nggak pernah dibuang nih, penting sekali nih. Tuh. Dibuang nggak sama orang tua dulu nggak ya? Enggak ya? Enggak. Ibu saya nggak pernah ngusir loh. Enggak. Kamu apa udah pergi dari rumah? Enggak. Justru tetap. Saya juga angkat adik saya dari pinggir jalan. Nggak pernah. Mungkin bentuk protes dia ya? Ya protes. Iya, tapi dia bilang terakhir, Kak, makasih ya Kak, selalu sayang sama aku. Mama juga udah wafat, ya kan? Makasih banyak, ya kan? Ya. Aku tahu aku dicintai, jadi aku akan kembali, ada tempat kembali, dia bilang. Saya dibully loh, abis SD sama ini dijambak, dibilang anak janda gatel. Allah. Lah iya. Jadi kan saya berapa kali saya juga diajak untuk jadi anak korban bullying gitu ya. Tapi Bismillah, Masya Allah, saya jalan lurus itu dari Allah ya. Mungkin juga doa ibu saya. Ibu saya tuh tidak pernah berhenti sholat tahajud. Nah, tuh. Tolong buat ibu-ibu ya. Betul, ibu tuh kuncinya. Jangan dibuang anaknya. Allah. Jangan dikatain, nggak pernah. Ibu saya nggak pernah buang anaknya. Ini penting. Dikasarin banget. mirip bapak lu lah, apalah Nggak gitu ya. ada. Dia benci sama bapaknya, anaknya kena tuh. Dia bilang, kenapa ya aku dulu marah sama papa mama, tapi sama lingkungan keadaan, kok gue ngerusak diri gue sendiri ya? Maksudnya aku mestinya ngindirin kakak ya kak, gitu ya. Ya itu dari Allah, aku bilang gitu. Tapi ibu saya nggak pernah berhenti berharap sama Allah. Ini penting. Allah. Karena ada teman-teman saya nih, ada yang anaknya tersesat, ada Iya. yang narkoba, Iya, ada yang jadi macem-macem. tadi sesama jenis. Baru 2 tahun sholat tahajud aja, kok nggak balik-balik anak gue. Nah.
Tunggu dulu saya bilang. Istiqomahnya, ya. Ibu saya 14 tahun. Terus, ya, betul. Nggak pernah berhenti berharap. Sama ibu Masya saya, Allah. betul. Betul ya? Ibu saya begitu. Saya kalau terbangun tengah malam, dia. Cuman tolong dong buat bapak-bapak yang jadi suami nanti ya. Nggak gampang loh. Nggak ada yang kita nggak ngerasain ya punya bapak. Saya tuh nggak tahu loh suami istri kayak apa. Allah. Ya, karena nggak ada video. Iya, bapak kayak apa gitu ya kan. Nah, tapi Masya Allah karena ibu saya dulu waktu di New York, sekolahnya psikologi anak. Jadi, Ada ilmu dia. ya, beliau itu memberikan ayah pengganti, ini penting. Beliau tidak menikah lagi. Ya, sampai beliaunya wafat, ya kan. Nah, tapi beliau itu kasih saya ayah pengganti, diinepin di rumahnya Om. Terima kasih ya, Om. Sama kayak saya juga dokter. Om Pram, Kalau saya sama almarhum. Ke Uwa, ya. Jadi Uwa juga sosok iya itu saya. benar, menggantikan sosok ayah. Iya, yang keluarganya bahagia. Makasih iya. Om Mario almarhum, Masya Allah, tabarakallah deh Akbar. ya. Itu sama Om Pram sekarang masih ada beliau. Jadi Terima pahala kasih Om jariah, ya. Pramono. Jadi pahala jariah. Itu padahal pejabat Pertamina loh, pulang tetap bantuin ininya apa namanya keluarga gitu. Jadi dokter Saya dibesarkan di situ. tahu, jadi saya sering diinapkan, tapi adik saya nggak mau cari ayah pengganti yang lain. Ya di luar ya nggak mau, maksudnya di situ nggak tahu kenapa. Ayah pengganti tetap cari loh, jangan salah loh. Jadi mereka semua yang nggak punya ayah itu cari loh ayah pengganti, sempat murtad ya adik saya. Allah. Alhamdulillah hidayah datang sebelum. Allah, ya Allah. Terus satu lagi nih buat yang kalau udah yang merasa, gue pernah ngalamin bisa kira-kira kayak waktu saya dampingin 500 waria dan gay di Ancol. Nah, Penjajah seksual selama 3 tahun setiap Selasa. Banyak yang bilang gini, Dok, aku udah keraknya neraka ya. Gue tuh pengen balik. Emang kita nggak pengen kayak dokter gitu, gue bahagia. Ntar saya bilang kan, kita sama kok, nggak apa-apa, udah tobat. Itu terjadi sama adik saya. Adik saya pernikahan pertamanya gagal, ketika sedang belum dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, 3 tahun menunda, minta diiniin, di apa namanya, taarufin, minta tolong dong dilamarin kak gitu. Suami saya ikut bantu semua bikinin ini, ngelamar ke sana. Apa sekarang istrinya Hafizah. Allah ganti kesabarannya. Karena tobat. Iya. Cuman entar aja deh gue tobat dulu, sekarang bandel juga. Kita nggak tahu loh, tahu-tahu tobat buka jalan langsung. Betul. Tahu nggak kita ini sebenarnya nyawa dan itu siapa sih Ustadz siapa yang bilang waktu itu sama keren banget. Aduh, saya minta maaf ya Ustadz. Ini saya sampaikan berkali-kali. Kita itu kayak USB loh. Jiwa dan badan kita ini adalah seperti USB kan. Dititip doang, lagi dititip di ini berapa tera. Jangan diisi yang itu virus ya nggak. Nonton bokep, kerjain yang dilarang Allah. Virus tiba-tiba ditabut cing. Oh isinya jelek semua. File semua. Apa? Lempar. Sampah. Sampah. Ya kan? Makanya cepat banget kalau kita melakukan sesuatu taubat. Tuh adik saya, alhamdulillah, Masya Allah. Betul. Anaknya yang pertama, pernikahan pertama nggak punya anak. Kok dikasih sama Allah nggak punya? Yang kedua 8, 4 sudah Allahu hafiz. Akbar, walillahilham. 4 sudah hafiz Quran. Ngebrudul. 8. Tapi jangan telat. Nanti gue kerjain aja deh, nggak apa-apa. Ntar gue tobat. Terus tahu-tahu udah kalau USB-nya udah ditarik. Nah, ini isinya virus. Ini mulai masuk masalah tobat-tobatan nih. Saya kan kemarin pertama kali ketemu dokter tuh langsung terbang. Sebenarnya data-data itu sering saya dengar, tapi mungkin karena dokter nyampeinnya dari hati, kena ke semua hati. Saya dapat waktu itu ngelihat, ya Allah, ini dokter berani banget ya gitu, memaparkan data, fakta betapa mengerikannya pergaulan hari ini, foto-foto segala macam. Itu perasaan dokter ketika melihat, maaf, kelamin yang bermasalah, ada yang bernanah, ada yang keluar kanker lah, ada yang macam-macam, ada yang maaf, dokter menunjukkan tuh saya hampir muntah terus terang ketika dubur itu seperti brokoli, ya, brokoli. Gitu. Itu gimana perasaan dokter sih? Sayang, sedih, kasihan. Pingin balik. Iya. Gimana yuk caranya kita supaya selamat yuk dunia akhirat? Ya Allah, ya Allah. Iya dong. Karena saya ngerasain. Jadi saya kalau bicara juga di anak jalanan, maaf ya para bapak nih, tolong dong Pak. Duh. Ya, ibu-ibu juga Bu Risman saya coba lakukan tuh ya. Cuman kekurangan kami sebagai orang tua adalah waktu. Hanya anak-anak nggak ada yang mau jadi dokter. Waktunya kurang untuk anak. Jadi anak-anak ada kelemahannya lah dibanding anak lain ya. Iya. Masalah misalnya apa deh, ada pasti karena waktu nggak ada. Tuh Mi, ini pelajaran buat kita ya, sama-sama kita kurang waktu.
Makanya tolong deh punya waktu, kita udah usahakan tadi, nanti ada tips-tips barangkali nanti ya, yang kami coba lakukan, tapi itu nggak 100% ya. Jadi tolong deh ya, satu anak satu waktu seminggu sekali ini penting. Ya kan? Me time dengan anak khusus ya. Khusus satu orang anak, satu, iya betul. 1 jam tiap minggu. Saya sering begitu. Terus kita suami istri juga ada waktu berdua. Betul, dong. alhamdulillah. Mereka tahu itu waktunya Umi sama Abinya, ibu sama ayahnya. Alhamdulillah. Makasih ya udah diingetin jalan-jalan. Makasih ya. Ingat loh, minggu depan. Terus kita berempat, rapat keluarga penting sekali. Ya, walaupun buat kami itu jarang, tapi alhamdulillah. Ibu-ibu tolong dong bicara anak, sama anak jangan lebih dari 15 kata, sama suami juga gitu ya. Bu Eli Risman. Ya kan? Ibu-ibu kan maunya cerewet kayak itu tuh. Ya, jadi saya kembali tadi, saya bilang, saya waktu itu berjalan lurus aja, Masya Allah, sama cari teman yang baik-baik deh. Teman-teman saya semuanya orang susah sekarang, pada ada yang jadi PhD, ada yang profesor. Saya cari benar-benar sahabat-sahabat yang benar-benar SMP, SMA, ya kan? Waktu kuliah juga gitu, saya cari yang teman-teman yang baik-baik semua, bisa ngerti saya. Bahkan tuh kuliah saya ada berbagai agama ya, sama saya, ya kan? Itu teman-teman yang menghargai loh, jangan salah. Saya kaget kemarin dokter sama istri, dan tentu teman-teman kaget ya. Anak Indonesia loh, mungkin dokter masih ingat, di Inggris. Dia seorang laki-laki dan dia menyuntik korbannya untuk kemudian dia sodomi. Dan dia lakukan ke lebih 30 orang. Iya, itu. Itu apa yang sebenarnya terjadi dokter? Itu apa penyakit apa gimana? Kan laki-laki ke laki-laki ya. Mungkin tadi sebenarnya kurang cinta ya. Jadi saya kan kayak yang waktu kemarin mungkin pada nonton ya ILC yang itu yang LGBT tobat, dia kan anak yatim, jadi anak angkat. Nah itu dia nggak boleh main sama laki-laki karena takut diiniin. Bapaknya juga nggak pernah ngobrol, kasar, walaupun dia tahu, ya kan? Situ pintu masuknya. Iya. Sama satu lagi tadi, maupun gimana pun ayah dan ibu kita, tolong dong, beliau-beliau ini sayang loh sama kita banget. Beliau manusia, tolong maafkan kalau ada yang orang tuanya ini ya. Iya, betul. Beliau itu manusia loh, sama kita, tapi cintanya, maaf ya, kalau ada yang itu sih dia penyakit jiwa ya, dia bunuh anak-anaknya. Kenapa? Supaya anaknya nggak susah karena sayang. Cuma sakit jiwa. Ya kan gitu. Saya waktu itu umur 17 tahun diajak jalan sama bapak saya, ingat bang? Berdua. Jadi dia masih ulang tahunan lah, berdua aja. Pas pulang, Inom, kamu mau nikah nggak? Mau Pak, insya Allah. Nggak usah ya, kata papa. Kenapa? Papa nggak mau kamu dapat laki-laki seperti papa. Saya sampai rumah saya jerit-jerit nangis di bantal. Ya Allah. Takut disakiti anaknya, saking besarnya sayang Ternyata, ayah. Ayahku sayang sama banget. saya. Nah, ini penting. Ini hati-hati banget. Nanti selesaikan ya kalau ada masalah dengan orang tua. Biasa dengan ayah sih memang problemnya. Ya. Terutama anak laki-laki itu dengan ayahnya. Tolong dong bapak-bapak. Iya. Makanya Ustadz Bendri kalau udah ngobrol tentang peran ayah ya, iya Ustadz Bendri itu nomor 1 kok. Semua yang rata-rata masalah di kita yang sekarang sesama lelaki ya, yang tidak sesuai fitrah sesama jenis laki itu rata-rata nggak punya ayah, tanda kutip. Ayah ada tapi tiada. Ya kan, makanya tadi ayah pengganti kayak anak saya misalnya tiba-tiba nelpon, ayah lagi operasi ya bu, aduh sibuk banget sih bu gitu. Ya udah sama Ustadz Musoli aja ke rumahnya Ustadz Musoli. Ustadz Musoli buka pintunya lebar-lebar ya. Jadi ayah pengganti. Habis itu janjian lagi sama bapaknya ngobrol nanti gitu. Ya ternyata gitu. Oh ini berdua di kamar, saya nggak boleh dengerin. Saya tanya sama ibu aja, nggak bisa bu. Ibu nggak ngerti perasaanku, aku laki. Ibu tidak mengerti perasaanku. Makasih loh bu, tapi udah sayang terus sama aku. Ya kan? Nah, jadi ini kita saling mengisi ya, kayak yin dan yang. Ya kan? Nah, ini penting loh. Ya, At-Tahrim ayat 6 ya. Betul. Anfusakum wa ahlikum naro. Jadi tolong dong, apa kekurangan orang tua kita? Yuk kita coba yang kita nggak sukain ya, bukan kekurangan ya. Yang kita nggak setujuin sama orang tua kita, yuk kita perbaikin. Jangan marah-marahin dulu, nggak apa-apa, beliau manusia kok. Tapi cinta banget sama kita ternyata. Ya kan?
Jadi tetap jalan lurus saja, bismillah. Capeknya sama, mau lurus mau jahat sama. Saya bilang tuh mau jadi pencuri, jam berapa ya nih nggak ada orangnya gitu. Terus kita kalau lurus-lurus juga enak kan, ya kan? Bener Dokter kan? sekarang banyak menerima pasien dari berapa tahun belakangan ini, ada tren peningkatan nggak? Sangat. Apa? Jangan lupa, bukan hanya zina ya. Bukan hanya yang sesama jenis loh. Zina laki perempuan juga banyak, jangan salah loh. Nah. Tapi kenapa? Terutama jangan lakukan zina yang itu, terutama. Zina semuanya, bahkan saya nggak setuju kalau cuma dibilang yang sesama jenis non fitrah tadi ya. Yang zina laki perempuan juga jangan. Tapi penularan paling gampang lewat dubur, kan gitu. Karena kalau laki sama laki nggak ada yang main pedang-pedangan. Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Bambang. Entar dulu, tapi kan nggak ada yang main pedang-pedangan supaya enak cari lobang dong. Ya enggak. Tetap aja. Ya, perempuan pakai penis-penisan kalau yang perempuan sama Iya. perempuan. Terus itu tuh saya nanya, benar nih ibu mau itu apa namanya? Iya saya udah terima dokter, dia tobat kok. Kenapa? Terakhir saya nyodomi itu pria tunasusila, ya. Duh, ya. Ya kan? Dianya mencret keluar kangkung. Ya Allah joroknya.